Nih semua ya, jadi buat kalian yang kemarin datang sebagai saksi siap-siap ya, siap-siap masuk penjara pasal 373 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ancaman penjaranya 7 tahun. Kami semua akan milih bawa beras. Biar Anda kuliah di penjara ya. Oke, lanjut. Jadi hari ini saya garis merah nih, Maharindra adalah koordinator KKN di Desa Ketoyan dan dia tidak pernah melihat orang yang bernama Joko Widodo. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat Hai Channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat lahir dan batin, dan semoga dimudahkan ya rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada temuan baru yang luar biasa ini ya, dimana dengan temuan yang ini ya, saya perkirakan saksi yang pernah memberikan keterangannya terkait dengan KKN atas nama Joko Widodo ini terancam akan dilaporkan. Paling tidak itu yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik ya pada video nanti ini. Dan temuan ini disampaikan oleh salah seorang TikToker yang sudah cukup terkenal ya di dunia TikTok, terutama tentu yang berkaitan dengan politik dan sosial gitu ya, Bang atau Mas Farhan, dan didampingi oleh Bung Toms. Siapa yang tidak kenal dengan Bung Toms ya, kalau yang sering scroll TikTok gitu, Bung Tom ini sering muncul di beranda ya, Bung Toms. Nah, kesaksian ini kalau saya simpulkan atau keterangan atau hasil investigasi yang disampaikan oleh Mas Farhan ya bersama tim tentu saja ke Desa Ketoyan dan berhasil menemui seseorang yang bernama siapa tadi ya, saya lupa namanya, tapi beliau adalah koordinator KKN pada tahun 85 dari UGM tentu saja, dan keterangannya sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan dulu, tapi sebelumnya silahkan subscribe channel Langkah Update, di mana video cuplikan ini saya ambil dari YouTube-nya Langkah Update. Juga channelnya Sentana TV di subscribe, channelnya M93, mereka adalah youtuber pejuang ya kebenaran dan kejujuran. Jadi silahkan selain channel ini, subscribe juga channel tersebut. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ada vokal yang kurang jelas ya, gambar yang agak buram karena memang tidak sesuai dengan aslinya ya. Tidak boleh nih kita sesuai persis begitu ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena memang yang terekam seperti itu. Selamat menyaksikan dan dipastikan ini akan semakin memberatkan bagi kubu ijazah Jokowi. Sebaliknya, kemenangan tipis kemarin dengan atas Surya CS dengan dikembalikannya berkas oleh kejaksaan, ini akan bertambah lagi ya, kemenangannya akan agak tebal gitu. Selamat menyaksikan, tetap jaga akal waras ya. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan dari Desa Ketoyan. Menghadap ke sini. Oh, ini data luar. Jadi beliau TikToker, YouTuber orang Ketoyan. Ini saya kasih tahu buat Langkah Update, buat kemudian M93. Bukan orang Ketoyan, saya yang sudah melakukan investigasi Ketoyan. Dan saksi kunci saya itu orang Ketoyan. Yang tinggal di situ dari tahun 83. Yes. Oke, monggo silakan Mas Farhan tanpa abas, silakan. Ya. Ini teman-teman semuanya ya, dan Pak Taufik, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah bentuk perjuangan kami bersama Bang Tom. Beliau juga YouTuber dan TikToker. Oke. Kemana-mana. Siapa namanya?
Bang Tom, namanya Ifat, tapi Bang Tom itu sepertinya naturalisasi nih. Wajahnya hidupnya mancung, kita kan pesek semua di sini. Dari mana Bang Tom? Oh bener kan? Tapi aslinya bukan Jakarta. Oh Jakarta ya. Jadi bukan naturalisasi dong. Ini karena dua-duanya kemarin masuk penjara di situ. Oke, lanjut. Ya. Jadi kami awalnya jujur tadi nggak terlalu mengikuti kasus ini di TikTok dan nggak terlalu percaya ya. Tapi ketika saya live, ada salah satu orang yang mengatakan dia tinggal di situ dan menjadi orang yang menyaksikan langsung dari tahun 83 tahun 88. Ya. Dan akhirnya kami temui dari di jalur itu, dia benar-benar akhirnya kita buktikan. Iya. Saya orangnya nggak mau dapat, saya jangan-jangan ini jebakan termul nih. ya kan? Betul. Saya langsung melakukan, saya di Bang Mikil waktu itu. Jadi penelitiannya Mas Farhan ini kalau di dalam metodologi namanya apa? Namanya penelitian secara empiris, terlibat langsung. Lanjut. Nah, saya langsung ketemu Bang Mikil memberi informasi saat itu kita target pertama adalah ketemu sama salah satu teman yang untuk beliau yaitu Maharindra. Semua mahasiswa UGM angkatan 85 masih tahu. Nah ini yang lolos dari timnya Jokowi karena beliau adalah angkatan 69. sempat Angkatan dulu 69 dia berhenti di rumah tangga dan berdeteksi. Istilahnya mahasiswa selang. Mahasiswa Karena, ya jeda gitu ya. Terus 83 baru masuk lagi ke 85 dan itulah kita yang kirim Bang Miko data 5 orang yang saya tanya dulu Mas Farhan, beliau kan mahasiswa selang angkatan 69. Jeda lama masuk lagi 83 terus KKN 85. Lulusnya tahun berapa? tahun 85. Tahun 85 juga. 85. Terus 86. Makanya nanti dijadikan kapitalisasi lu. KKN 85 lu 85 ada nggak ada diralat, pakai kata-kata diralat. Saya ralat bahwa Mas Narendra itu lulusan tahun 86. Setelah itu saya ketemu Bang Mikil dan tim di Yogyakarta waktu itu dengan Bang kita ke lokasi rumah yang ada di Bukit Hijau itu di Jalan Kaki. Ternyata udah digusur ya waktu itu kita bareng-bareng ke sana. Dan saya orangnya ini kan penasaran. Saya bilang Bang Mikil saya akan tetap investigasi dan saat itu saya alhamdulillah dapat link yang terjadi salah satu dinas lapisan saya dan begitu saya mendapat informasi saya informasi juga Bang Mikil dia ada di salah satu di pulau di luar Jawa dan saya orangnya ini semakin menarik nih akhirnya saya melakukan investigasi dan datang alhamdulillah Pak Taufik saya ketemu yang namanya Maharindra, koordinator KKN di Ketoyan tahun 85 dan di situ sangat jelas menyatakan tidak ada nama Jokowi. Nih semua ya, jadi buat kalian yang kemarin datang sebagai saksi siap-siap ya, siap-siap masuk penjara pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ancaman penjaranya 7 tahun. Kami semua akan milih bawa beras. Biar Anda kuliah di penjara ya. Oke lanjut. Jadi hari ini saya garis merah Maharindra adalah koordinator KKN di Desa Ketoyan dan dia tidak pernah melihat orang yang bernama Joko Widodo. Lanjut. Oke, setelah itu ya kita sebelum ketemu Bang Maharindra tapi kan ada saya ini ya, saya melakukan langsung ke Desa Ketoyan. Tapi ada yang menarik lagi, apa itu? Jadi ternyata Mustoha Iskandar yang bersaksi minggu lalu itu juga lulusan 86. Nah, berarti dia sudah kena dong penipuannya dua. Satu mengaku KKN di Ketoyan padahal tidak ada nama itu ya. Kemudian yang kedua dia mengaku lulusan 85. Nah, kenapa dia? Kenapa dia nggak apa-apa. Uang yang Anda dapatkan dari siapapun, saya nggak dulu dari Pak Jokowi loh. Nanti dikenakan. Uang yang Anda dapatkan dari siapapun tidak bisa membeli kemerdekaan Anda ketika saya melaporkan Anda ke kantor polisi dengan Kapolri yang baru. Pakai catatan loh. Saya melaporkannya kalau Kapolri itu sudah ganti. Ya. Oke. Ketika itu akhirnya saya setelah dari ketemu Bang Mikil, saya langsung ke Ketoyan sama beliau Bang Top. Kita ke Ketoyan langsung dan ada hal yang menarik. Ya, ada hal yang menarik yaitu
ada salah satu, dan ini semua saya videokan dan ini ada sebagai barang bukti nanti kalau ada saksi yang mengatakan oh tidak, kami punya semua videonya. Dan di situ saya ketemu teman masa kecil dari saksi kunci saya yang sekarang jadi RT. Lanjut, Mas Farhan. Tolong ada yang monitor satu di luar kalau nanti sidang dimulai ya. Saya lanjut ya. Jadi setelah saya di Yogyakarta dan mencari rumah Mas Barinda ternyata sudah digusur, kami melakukan alternatif investigasi dengan langsung pergi ke Toyan. Sama saksi kunci saya ke sana. Supaya apa? Supaya kita secara psikologis nggak terlalu dicurigai, tidak ada resistensi di sana. Seperti yang dialami oleh Bang Mungkal dan Bang tidak ada informasi sama sekali yang didapatkan. Alhamdulillah kami datang habis maghrib dan menariknya yang menerima kami itu adalah teman masa kecil dari saksi kunci saya yang sama-sama sering nginep di rumah Pak Lurah Centu. Nah, ini luar biasa. Ini pembuktian yang sempurna. Ya, jadi nginep di rumah Centu masa kecilnya. Dan di situ kami sempat terlibat diskusi politik. Diskusi politik, walaupun dia mendukung Pak Prabowo, tapi dia nggak suka sama pakainya. Nah, ini kan baru saya telusuri. Tapi yang tidak suka sama wakilnya nggak usah dibahas, karena banyak orang yang tidak suka. Jadi yang ceritanya ini saja. Dan disitulah akhirnya mereka, karena teman masa kecil, mereka ngobrol. Dan saya videokan, dan ternyata disitulah mereka saling cerita bahwa nggak ada ya di situ dulu nama Joko Widodo. Ini yang menarik, dan itu terbukti ya, terbukti nyata, tervideo dan terkonfirmasi bahwa dua orang sudah jadi saksi kunci saya dan teman masa kecilnya bahwa tidak ada Jokowi KKN di sana di Ketoyan tahun 85 di sana. Nah, yang menarik lagi adalah KKN-nya ada, Pak. kenapa? KKN ada. Ada nggak di Ketoyan tahun 85? Tahun 85 ada yang KKN, betul, dan tinggal di Lurah Cendu. Bahkan saksi kunci saya inilah yang sering menyalakan lampu petromaknya. Dan ada listrik, dan saat itu terbukti kalau pengakuan dari anak mantan Lurah Cendu almarhum ya Mas Kano, yang mengatakan bahwa ada kejadian yang teringat sama beliau terus udah di media-media udah beredar bahwa hampir ketiban lampu petromak itu. Padahal tidak pernah ada Mas Kano itu jarang pulang karena apa? Di tahun pas KKN itu Mas Kano sedang kuliah di Semarang. Jadi buat Mas Kano hati-hati ya. Kalau memberikan kesaksian, hati-hati apalagi di media. Anda juga akan kena pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 2023 ancaman 7 tahun angka keramat. Kalau seandainya nanti setelah ini beredar, tiba-tiba Mas Karno ingin diajukan sebagai saksi di pengadilan ini, Pak Taufik terima nggak? Ya, saat pertama saya langsung minta kepada hakim diterima, ditetapkan sebagai tersangka. Iya, diterima. Kalau saya tidak menerima, Pak Majelis Hakim, saya menerima kesaksian dengan syarat tolong dibuatkan penetapan bahwa dia tersangka. Tersangka memberikan sumpah palsu. Saya ingatkan kepada dua saksi Anda datang ke pengadilan ini, Anda tidak sedang bermain sinetron. Ya, Anda benar-benar disumpah, dan sumpah itu membawa konsekuensi. Makanya orang berbohong itu lebih tinggi ancamannya daripada orang nabrak. 7 tahun orang berbohong. Iya, 7 tahun. Ya. Tapi saya yakin Bang Karno yang masih menonton ini, Anda dapat saja ke pengadilan Surakarta, ajukan saja pada mengecekkan diri pada pengacara Jokowi, Irman, ya kan? Untuk dihadirkan sebagai saksi. Kita akan bertarung di situ tentang Iya. Saya tidak akan bertarung, saya akan menggoreng Anda tanpa minyak. Ini mohon maaf ya, saya sebagai wartawan netral. Ini posisikan Anda banget loh. Hancur semua perencanaan Anda di Kompas itu karena kesaksian hari ini. Ya. Jadi Anda bodoh sekali Anda kalau tidak mau membela diri. Ya. Anda hancur, karir Anda tidak dipercaya orang lagi selama-lamanya kalau Anda tidak membela diri Anda di persidangan. Maka saran saya 211 sudah mulai. ya,